Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang hisab. Kemarin kalau kita berbicara tentang hisab waktu sholat zuhur, sudah ada rumus yang sudah kita pelajari, bagaimana menentukan waktu sholat zuhur dengan pas dan tepat sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, kemudian pada saat ini kita akan membahas tentang waktu sholat maghrib, isya sama subuh. Untuk asarnya untuk pertemuan berikutnya. Jadi waktu sholat ini agak berbeda dengan zuhur karena ada variabel T kecil. T kecil itu bisa dimaknai sebagai sudut waktu. Sudut waktu itu adalah sudut posisi matahari terhadap waktu kulminasi matahari atau siang hari. Kalau seumpama setelah T itu dihitung kalau setelah setelah kulminasi atau setelah jam 12 siang itu dia akan bernilai positif. Kalau sebelum jam 12 siang itu dia akan bernilai negatif. Tuh. Kita akan langsung saja praktek biar lebih mudah. Kita hitung waktu sholat maghrib dulu ya. Kita tulis ininya, rumusnya 12 min E. Sudah tahu ya, E itu plus, nah ini dalam kurung BD dikurangi BT plus. Nah ini ada plusnya, di sini ada plus, mana plus? Plus T kecil. Nah, kurung tutup dibagi 15 ditambah dengan I kecil. Nah ini. Bagaimana cara mencari T kecil itu? Cara mencari T kecil itu sama dengan cara mencari Cara mencari T kecil itu perhitungannya hampir sama dengan mencari arah kiblat. Jadi T kecil sama dengan langsung saja pakai cos T aja. Jadi cos T sama dengan cos T sama dengan sin H dibagi cos bagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari, kemudian dikurangi tan lintang tempat dikurangi tan lintang tempat dikali dengan tan deklinasi matahari. Nah ini adalah mencari T-nya. Berarti cos T itu sama dengan, ada kurung bukannya, gini. Nah, cos T berarti dalam kurung sin H. Hanya itu kalau maghrib itu hanya adalah negatif 1 ya. Ini nilai konstan. Jadi negatif 1 itu nilai konstan. Jadi dimanapun berada itu kalau maghrib itu hanya adalah negatif 1. Kemudian dibagi dengan cos lintang tempatnya kemarin berapa? Kalau Semarang itu lintang tempatnya adalah min 7 derajat. Kemudian dibagi cos deklinasi matahari hari ini itu tanggal 30 April.
Jadi kita cari dulu 30 April. Nah ini di buku Epimeris yang kemarin itu tanggal 30 April. Nah 30 April jamnya jam 12 siang tetap ya, berarti jam 5 kalau di sini. Cara bacanya sama kayak kemarin. Kita mencari deklinasi itu ini namanya apparent deklinasi. Nah di sini kita akan melihat angka jam 5 itu adalah 14 derajat 54 menit 46 detik. Jadi di sini ada 14 derajat berapa tadi? 54 menit 54 menit dan 46 detik. Nah ini kemudian dikurangi dengan tan lintang tempat lagi. Tan lintang tempat adalah tan lintang tempatnya sama ya, min 7. Jadi min 7 derajat. Kemudian dikali dengan berapa ini? Oh ini tan ya. Dikali dengan tan deklinasi matahari. Deklinasinya ini tadi. Jadi positif ya deklinasinya, benar. Jadi 14 menit 14 derajat 54 menit 46 detik ini. Nah sudah, ini tinggal kita masukkan saja. Nanti ketemu T-nya berapa. Nah rumus ini kita masukkan ke kalkulator. Mana tadi kalkulator ini? Karena dia adalah cos T, maka kita mencari shift cos ya. Shift cos, nah dalam kurung berarti apa itu? Sin ya, sin hanya berapa? Hanya tadi hanya min 1 atau negatif 1 derajat. Kemudian dibagi dengan cos lintang tempat. Cos lintang tempat adalah negatif 7 derajat. Kemudian dibagi cos deklinasi. Dibagi dengan cos deklinasi. Deklinasinya tadi adalah apa? Deklinasi itu 14 derajat 5446. Berarti 14 derajat 54 menit 46 detik. Nah ini kemudian dikurangi dengan tan lintang tempat. Lintang tempatnya adalah min 7 derajat. Kemudian yang terakhir dikali dengan tan deklinasi matahari. Dikali dengan tan deklinasi matahari tadi berapa? 14 menit 14 derajat 54 46 detik. Nah ini sudah ketemu. Nah ini adalah nilai dari T kecil itu tadi, yaitu 89 10 8,4 gitu aja. Nah ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke tadi berapa? 89 derajat 10 menit 8,4 detik. Ini adalah nilai T tadi. Nah kemudian kita masukkan ke rumus ini. Maghrib sama dengan 12 dikurangi E. E nya jam berapa ya? E nya kita cari lagi di sini tanggal 30. Ini sudah tanggal 30. E nya adalah 2 menit 48 ya. 0 1 2 3 4
2 menit 48. Berarti 0 jam 0 derajat 2 menit cari kita aja 0 jam 2 menit 48 detik. Kemudian ditambah dengan kurung buka bujur daerahnya 105 derajat dikurangi 110 derajat 24 menit. Ini bujur kota Semarang ya. Kalau bujur kota sampean nanti bisa menyesuaikan. Kemudian ditambah dengan T. T-nya berapa? T-nya adalah 89 derajat 10 menit 8,4 detik. Nah, ini adalah T-nya. Kurung tutup, kemudian ditambah dengan ihtiyat. Jadi ihtiyatnya adalah 0 jam 2 menit. Nah, ini ketemu. Nanti kita masukkan. Jadi maghrib kota Semarang pada hari ini itu berapa, itu bisa dilihat di sini. Jadi kita masukkan ke kalkulator lagi. 12 min E dikurangi E tadi adalah 0 jam berapa tadi? 0 jam 2 menit 48 detik. 0 jam 2 menit 48 detik ditambah dengan dalam kurung bujur daerahnya 105 derajat dikurangi 110 derajat 24 menit. Kemudian ditambah dengan T. T-nya tadi berapa? 89 derajat 10 menit 8,4 10 menit 8,4 detik dalam kurung ada bagi 15 ya, dibagi 15 ditambah 0 derajat 2 menit. Ini adalah ihtiyatnya. Nah, ini adalah maghrib kota Semarang pada hari ini. Jadi maghribnya adalah 17:34 atau kita bulatkan jadi jam 17:35 waktu Indonesia Barat. Jadi ketemu di sini. Jadi ini ada bagi ini ada dibagi 15 ya. Maghribnya ketemu jam 17:34 menit. Terus berapa tadi? 16,56 detik, atau bisa disamakan jadi jam 17:35 waktu Indonesia Barat. Nah, ini adalah waktu sholat maghrib yang ada di kota Semarang pada hari ini. Itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang sholat isya. Nah, sholat isya itu sama persis sama sholat maghrib, tinggal kita ganti saja dengan hanya. Jadi tetap rumusnya 12 min E plus dalam kurung bujur daerah dikurangi bujur tempat plus T kecil ya, kemudian dibagi 15 plus I kecil. Nah, ini kita mencari T nya dulu. Nah, ini kalau di bukunya Pak Izzuddin itu T nya adalah min 18. Kalau isya T nya min 18, diingat-ingat ya. Kalau isya itu
T nya kita hitung dengan H min 18. Jadi T ya tadi cos T sama dengan 2A ini cos. Rumusnya sama, dalam kurung sin H sini ya, hanya kita ganti min 18, itu saja, min 18 derajat, kemudian dibagi dengan cos, lintangnya sama lintang tempat yaitu min 7 derajat. Rumus ini sama persis dengan rumus ini, hanya ininya yang berbeda ya. Kemudian dibagi dengan cos deklinasi. Jadi cos deklinasi sama persis, deklinasinya adalah 14 derajat 54 menit 46 detik, sama persis rumusnya, dikurangi dengan tan bintang tempat jadi min 7 derajat, kemudian dikali dengan tan deklinasi persis 14 derajat 54 menit 46 detik. Nah ini dalam kurung. Nah ini kita masukkan, maka T nanti ketemu berapa, kita masukkan di sini ya. Berarti T sama dengan, karena cos tadi ya, berarti shift cos sama dengan shift cos sin hanya jadi min 18, jadi min 18 derajat. Kemudian dibagi dengan cos lintang tempatnya adalah min 7 derajat. Kemudian dibagi dengan cos deklinasi matahari. Deklinasi matahari tadi berapa? 14 54 46, berarti 14 54 menit 46 detik. Kemudian dikurangi dengan tan min 7 derajat dalam kurung, terlalu banyak kurungnya, kemudian dikali dengan tan deklinasi matahari, deklinasi 14 derajat 54 46. Nah ini sudah, ini adalah T nya ketemu 106 49 38,7, itu aja. 106 derajat 49 menit 38,7 37 detik ya. Oke, kita masukkan di sini. Jadi waktu sholat isya adalah berarti jam 12 dikurangi E nya sama persis di sini sama maghrib ya, 0 jam 2 menit 48, berarti 0 jam 2 menit 48 detik. Ditambah dengan, nah ini bujur daerah 105 derajat dikurangi bujur tempat, bujur kota Semarang 110 derajat 24 menit, ditambah dengan T nya adalah 106 derajat 49 menit
38,7 detik. Kemudian dibagi 15 ditambah T atau ditambah I, I nya adalah 0 jam 2 menit. Kita masukkan rumusnya Isya, berarti adalah nanti jamnya jam berapa. Isya adalah 12 jam min E, min berapa tadi, 0 jam 2 menit 48 detik, ya kan? Kemudian ditambah dalam kurung bujur daerahnya 105 derajat. Bujur Semarang adalah BD min PT 110 derajat 24 menit ditambah dengan sudut waktu. Sudut waktunya tadi berapa? 106 derajat atau T tadi 106 49 38,7 detik. Nah, ini kemudian tutup kurung dibagi 15 ditambah dengan I 0 jam 2 menit. Nah, ini adalah waktu sholat Isya. Jadi jam 18 lebih 44 54,5. Isyanya adalah 18 44 54,5, atau bisa kita sederhanakan jam 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ini adalah waktu sholat Isya di wilayah Kota Semarang pada hari ini. Itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi bagaimana cara kita menentukan waktu sholat maghrib dan isya di Kota Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dicoba nanti buat latihan. Kalau tidak bisa silakan ditanyakan pada saya. Terima kasih. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.